Makkah had become an oligarchic state. That is, political, economic, and military power was in the hands of a wealthy elite. Money lending with riba became another way to increase capital, and many African merchants amassed their wealth through this practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I'd like to thank the organizers of this conference at the Islamic University, and I'd like to thank the esteemed guests, the honorable guests that are present here today, and I'd like to thank also all of you. My topic for today is Muamalat al-Tijariyah as a solution for contemporary economics. I will divide this talk into three sections, into three parts. In the first part, we will look at Islamic trade and commerce when it functioned historically. The second part, we will look at the way trade and commerce is practiced today, which is capitalist. And in the third part, we will look at re-establishing Muamalat al-Tijariyah, that is Islamic trade. Jadi dari Dr. Yar Asfad memberikan terima kasih kepada para penyelenggara, dan topik pada seminar kali ini adalah Muamalat al-Tijariyah sebagai solusi untuk permasalahan ekonomi yang terjadi di masa kini. Jadi yang bagian pertama, beliau akan memaparkan tentang perdagangan Islam dan sejarahnya. Dan yang kedua bisa dilihat di slide, boleh? Nah, ini yang pertama dari Islamic Trade and Commerce and History. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pre-Islamic Era Media. Dan yang kedua, boleh? Nah, yang kedua beliau akan menjelaskan tentang bagaimana kapitalisme. Lalu yang ketiga, dan yang ketiga beliau akan menjelaskan tentang Muamalah al-Tijarah sebagai solusinya. Oke, boleh balik ke slide yang pertama. Terima kasih. See, the first part is Islamic trade and commerce. Section A is pre-Islamic. This is the period before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From before his birth, Makkah was a major political, economic, and religious center in Arabia. Makkah's economy was dependent on trade since it had no agriculture. Jadi ini adalah periode di mana ketika Rasulullah SAW dari sebelum dia lahir di kota Mekah. Kota Mekah adalah sebuah kota yang sangat berpengaruh dalam bidang politik,
ekonomi dan agama di Jazirah Arab. So Makkah had water, which we all know as Zamzam, that attracted pilgrims. Makkah's sacredness and its trade were intimately linked because the success of one helped the success of the other. Jadi kita tahu bahwa kota Mekah memiliki sumber air dari air Zam-Zam yang mana itu menarik para orang-orang, para pedagang dan orang-orang untuk berziarah ke kota Mekah. Say Ibn Dinar, the head of the Quraysh tribe and his successor, Hisham ibn Abdul Mahab, introduced several administrative and institutional practices which had far-reaching consequences for the commerce. Jadi kesucian kota Mekah dan perdagangannya sebenarnya dijelaskan oleh dari salah satu kepala suku Quraisy yaitu Qusay ibn Kilab dan pengikutnya yaitu Hisham ibn Al-Madab dan mereka mengenalkan berbagai macam praktek administrasi dan institusional yang itu memberikan dasar untuk perdagangan yang terjadi di kota Mekah. So Hisham ibn Abdul Mahab he opened the possibility of trading with markets under Byzantine control in Bursa, Gaza, and Alexandria. Jadi dia juga membuka ya pasar-pasar dalam kekuasaan Bizantin pada masa itu di Bursa, Gaza, dan Alexandria atau Mesir. Following successes in these markets, the markets were encouraged. Okay. Maybe you just want to, okay, please continue. Following successes in these markets, the Meccan people were encouraged to make similar arrangements with merchants in Abyssinia, Yemen, and Persia. Hisham succeeded in creating a network of markets with Makkah as the center of that commercial network. Jadi karena terjadi kesuksesan di pasar-pasarnya, orang-orang Mekah itu tertarik untuk membuat kesepakatan yang sama dengan para pedagang di Abyssinia, Yemen, dan Persia. Dan Hisham juga telah berhasil membuat jaringan perdagangan, ya, yang memana membuat Mekah itu menjadi pusat dari jaringan komersial. The level of institutional complexity, the ability to collect taxes, and the monopoly of power held by the Quraysh to make and enforce the law made Makkah a city-state. Jadi, level-level dari kompleksitas institusi yang telah dibangun, mereka memiliki kemampuan untuk mengambil pajak-pajak dan memiliki kekuatan untuk memonopoli, ya, yang dipegang oleh para kaum Quraisy dan membuat hukum di kota Makkah menjadi kota. Makkah had become an oligarchic state. That is, political, economic, and military power was in the hands of a wealthy elite. Jadi kota Makkah pada waktu itu menjadi sebuah negara oligarki. Oligarki yang dikuasai oleh segelintir orang yang mana kekuatan politik, ekonomi, dan militer itu hanya berada di tangan-tangan para elit yang kaya raya. In alliance with each other, the merchants, royal families, temple officials, tribal chiefs, and landlords were able to monopolize the political, civil, and religious institutions of the society. Jadi dalam aliansi dengan para pedagang,
keluarga kerajaan, orang-orang pemuka agama lain, terus suku-suku dan para pemilik tanah, mereka akhirnya dapat memonopoli institusi politikal, sipil, dan agama di masyarakat Kota Mekah. These groups, through their control of wealth and resources, dominated the state. Jadi, kelompok ini melalui kontrol mereka dari kekayaan dan sumber dayanya menguasai Kota Mekah. Social stratification of the population of Makkah was determined by disparity of wealth. Jadi, stratifikasi sosial dari penduduk Kota Mekah itu ditentukan oleh perbedaan atau jurang kekayaan. As time went on, the gap between the rich and poor widened, and social structure that came into existence was shaped by ownership of wealth. Jadi jurang antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin semakin lebar. Dan struktur sosial yang datang itu dibentuk atas dasar kepemilikan kekayaan. Division of labor was another development rising out of the commercialization of money. Termasuk juga divisi dari para buruh yang menjadi salah satu dampak karena komersialisasi, ya, karena Mekah menjadi pusat perdagangan tadi. People became wage laborers, craftsmen, and service providers to the caravan economy. Jadi masyarakat menjadi buruh-buruh dengan gaji, para pengrajin dan penyedia jasa untuk ekonomi karavan yang datang dari kota-kota lain. The market gave rise to many types of skilled professionals, such as veterinarians, shopkeepers, blacksmiths, tailors, arrow makers, carpenters, herders, guards, entertainers, servants, porters, food vendors, and guides. Jadi pasar yang ada di kota Mekah itu memberikan banyak sekali tipe-tipe orang profesional yang ada di veterinarian, penjaga toko, pengrajin, penjahit, Oke, selamat datang Yang Mulia Sultan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, silakan. Thank you. Welcome. Oke, kita lanjut. Oke, please. So, money lending with riba became another way to increase capital, and many Meccan merchants amassed their wealth through this practice. Jadi, peminjaman duit dengan riba atau bunga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan modal. Dan banyak sekali para pedagang kota Mekah meningkatkan kekayaan mereka melalui cara-cara ini. Riba had two effects. The first, allowing the concentration of huge amounts of wealth in the hands of a few individuals. And secondly, impoverishing others. Jadi riba itu memberikan dua dampak, yang mana pertama memberikan konsentrasi jumlah yang sangat besar, ya, numpukan kekayaan yang hanya berada di tangan-tangan segelintir individual, ya, segelintir orang-orang. Yang kedua, jelas memiskinkan orang yang tidak punya modal. For those who were driven to poverty, infanticide was seen as a way of alleviating poverty, particularly the killing of female infants. Dan bagi mereka yang dekat sekali dengan kemiskinan, menjadi
menjadi alasan bahwa terjadinya pembunuhan anak-anak perempuan, anak-anak kecil perempuan. Go to the second section, which is trade and commerce during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah. Oke, kita akan masuk ke poin B ketika waktu dari Rasulullah SAW di kota Makkah. By the time the Prophet sallallahu alaihi wasallam began propagating the message of Islam in the year 610, the leaders of Makkah were Abu Sufyan of the Banu Umayyad clan and Abu Jahl of the Banu Makhzum. Ketika waktu dari Rasulullah SAW mulai menyebarkan agama Islam adalah ketika tahun 610 dari para pemimpin kota Mekah, yaitu Abu Sufyan dari Banu Umayyah dan Abu Jahal dari klan Banu Makhzum. Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered the Quranic message, which was that Allah is the creator of the world and He made laws by which human societies can function harmoniously and in peace. Rasulullah SAW telah menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, yang mana Allah adalah pencipta dari alam semesta, dan Dia telah menciptakan hukum yang mana masyarakat bisa berfungsi secara harmonis dan secara damai. He said that the aim of leadership was to preserve social order and assure the prosperity of Allah's subjects. Jadi, dia juga mengajarkan bahwa tujuan dari kepemimpinan adalah bagaimana untuk memberikan tata tertib sosial dan memastikan kesejahteraan oleh makhluk-makhluknya Allah. He maintained that since governing is primarily associated with production, distribution, and consumption of resources, the circulation of wealth must be guaranteed by the law, the Sharia. Dia juga katakan semenjak pemerintahan adalah seharusnya bagaimana berasosiasi dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber daya, yang mana sirkulasi dari kekayaan harus dijamin oleh hukum syariah. The economic consequences would be radical because the revelation called for a complete change of attitude. Jadi, konsekuensi ekonomi tentu akan menjadi radikal karena relevansi dan perubahan dari sikap yang ada. Wealth belongs to Allah, and human beings possessed it as a trust from Him. It was to be used as a means to an end, the end being paradise. Kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya memilikinya sebagai dipinjamkan dari Allah dan harus digunakan sebagai alat untuk tujuan akhir, yaitu tujuan itu adalah surga. Strict limits were laid out for the acquisition of wealth, discouraging banking, prohibiting usury, gambling, and unjust trading practices. Jadi parameter yang ketat dijelaskan bahwa memang untuk yang mana penumpukan kekayaan, terus juga tidak boleh adanya praktik dari perbankan, dan juga melarang adanya riba, melarang judi dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil. The law guaranteed the movement of wealth among all sections of the society, implying the end of the oligarchy that prevailed in Makkah. Jadi hukum juga memberikan jaminan kepada pergerakan dari kekayaan
dari seluruh lapisan masyarakat, yang mana itu berdampak kepada para oligarki yang telah berada di kota Mekah. Oligarchy, you must remember, was the control of the society by the wealthy elite. Ya, jadi oligarki harus dipahami adalah kontrol masyarakat yang dipegang dari sejumlah orang. Socially, all human beings were regarded as equals in the sight of Allah. Secara sosial, semua manusia di hadapan Allah adalah sama. The revelation called for women to be treated with honor, non-Muslims to be respected, and the freeing of slaves to be regarded as meritorious acts. Dan kita tahu bahwa pesannya adalah para wanita harus diperlakukan dengan penuh hormat dan non-Muslim harus juga dihormati. Dan pembebasan dari para budak juga harus diperhatikan. As expected, the Meccan people reacted to the Prophet ﷺ with extreme violence. Dan setelah yang kita duga, pada waktu itu orang-orang Mekah sebelumnya mereka juga bereaksi kepada Rasulullah SAW dengan kekerasan yang sangat ekstrim. They felt that all their values and institutions were threatened. They physically beat him and insulted him. Mereka merasa semua nilai-nilai dan institusi mereka terancam, dan mereka secara fisik mengejek dan menghajar. They accused him of being a poet, a sorcerer, and of being possessed. Mereka menuduhnya hanya sebagai seorang penulis puisi, seperti orang yang kerasukan dan seperti tukang sihir. When that failed to stop him from spreading his message, they tried to bribe him, but he refused. Dan ketika itu gagal untuk menghentikannya, akhirnya mereka mencoba memberikan sogokan, tetapi beliau menolaknya. Due to severe persecution, some of the companions of the Prophet sought refuge in Abyssinia. Jadi karena begitu sadisnya persekusi yang terjadi, beberapa sahabat dari Rasulullah SAW mencari pengungsian di Abyssinia. Then the Meccan people decided to use the well-tried weapon of boycott to extinguish this new movement. Dan orang-orang Makkah akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata ini untuk memberikan boykot untuk menghancurkan gerakan baru ini. The boycott lasted about 2 years, and the Prophet ﷺ and his clan suffered extreme hardships from the moment that their food supplies ran out. Jadi boykot ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun, dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya menderita dari kesusahan yang sangat ekstrim, yang mana persediaan makanan mereka telah habis. The boycott finally ended when the Meccan people could not agree on how to enforce it. Boykot itu akhirnya berakhir ketika para orang Mekah tidak dapat setuju bagaimana untuk memaksakannya. Having failed, the only option left was to kill the Prophet ﷺ, and that opportunity arose when Abu Talib, his guardian, died. Jadi setelah semuanya gagal, opsi terakhir adalah bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah SAW, dan kesempatan itu muncul ketika Abu Talib telah meninggal. Even this failed when the Prophet ﷺ outwitted them and migrated to Yathrib. Dan ketika ini juga gagal, dan ketika Rasulullah SAW
menghindari mereka dan akhirnya melakukan hijrah ke Yathrib. Yathrib was renamed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as Madinah al-Munawwara, Madinatul Munawwara, the illuminated city. Jadi Yathrib dirubah namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah al-Munawwarah atau kota yang penuh cahaya. So now we are the third part where the Prophet sallallahu alaihi wasallam is now in Medina. Oke, dan sekarang kita berada di periode yang ketiga, ketika waktu Rasulullah SAW telah hijrah ke kota Madinah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam succeeded in making Medina the standard for Muslim civilization till the early 20th century. Jadi Rasulullah SAW telah berhasil membuat Madinah dan menjadi standar bagi peradaban umat Muslim hingga abad ke-20. Medina was a normocracy, that is a law-governed society. Ya, kota Madinah adalah sebuah nomokrasi, masyarakat yang dipimpin oleh wakil Allah Subhanahu wa taala. Not a term we hear very much nowadays. Ya, ini bukan istilah yang sering kita dengar di zaman sekarang. In order to establish freedom of trade, the Prophet ﷺ founded a new market in Medina. Ya, dalam rangka untuk menegakkan kebebasan berdagang, Rasulullah SAW mendirikan sebuah pasar baru di kota Madinah. There were to be no fees levied in the market and it was to be tax-free. Dan tidak ada biaya untuk berdagang di pasar dan bebas pajak. There was a dispute between the Prophet ﷺ and Ka'b ibn al-Ashraf, the chief of the Jews, over setting up this market. Sempat terjadi perselisihan dari Rasulullah SAW dengan pemimpin kaum Yahudi, yaitu Ka'b ibn al-Ashraf, tentang bagaimana mendirikan pasar di Madinah. This Ka'b considered the establishment of the new market as competition to the existing one of his tribe, the Banu Qaynuqa. Jadi Ka'b menganggap berdirinya sebuah pasar yang baru menjadi sebuah kompetisi dari pasar yang sudah ada dari Banu Qaynuqa. The dispute indicates that the opening of the new market was essential for the establishment of the new deal. Jadi perselisihan ini menandakan pembukaan dari pasar yang baru menjadi sangat penting untuk berdirinya din yang baru. Up until then, the Jews of Medina monopolized commerce, trade, industry, agriculture, knowledge and learning in the city. Pada waktu itu, kaum Yahudi di kota Madinah telah memonopoli perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan, dan apapun yang terjadi di kota Madinah. The market of the Prophet ﷺ spelled an end to that dominance. It was clearly understood by the antagonists that the Islamic market was the most important instrument for the political transformation of the society. Jadi pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW memberikan akhir bagi dominasi mereka. Jadi bahwa ini menjadi jelas bahwa pasar Islam yang telah didirikan itu menjadi instrumen yang sangat penting untuk transformasi politik dari masyarakat. But now we come to the next section, expansion of trade after the Prophet ﷺ. Dan kita masuk ke poin D yang mana ekspansi atau perkembangan dari perdagangan setelah
Rasulullah SAW. Abu Bakr, the first caliph after the Prophet ﷺ, emphasized the Sharia's intention for the movement of wealth amongst the members of society when he declared war on the tribes who refused to pay zakat. Jadi Khalifah Abu Bakar, Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, menekankan intensi syariah yang mana pergerakan dari kekayaan dari para lapisan masyarakat, dan bahkan dia mendeklarasikan perang kepada para suku yang menolak untuk membayar zakat. It was Umar ibn al-Khattab, the second caliph, due to the rapid expansion of the Dawla Islamiyah in his time, who initiated numerous administrative measures that related to financial matters. Dan ketika periode kedua dari Khalifah kedua Umar ibn al-Khattab, dan ketika terjadi ekspansi dari Islamic Daulah di waktu itu, beliau juga menginisiasi ya berbagai macam pencatatan administratif yang berhubungan dengan hal-hal finansial. Between 635 and 642, he conquered Damascus, Jerusalem, Babylon, and Alexandria, and large parts of Syria, Persia, Egypt, and North Africa came under his control. Dia juga telah menaklukkan kota Damaskus, Jerusalem, Babilonia, Alexandria, beberapa dari Syria, Persia, Mesir, dan Afrika Utara berada di bawah kontrolnya. The administrative measures he introduced included policing, strengthening the army, land surveying, regional development, appointment of judges in different cities, the Diwans, that's the registers to organize the pay of the fighting forces, public records, Beit al-Mal, maritime transportation, Department of Amenities, civil engineering, awqaf, and taxation. Jadi beliau juga mengenalkan banyak sekali urusan-urusan administratif, yang mana itu termasuk didirikannya polisi, tentara, juga pencegahan survei lahan, pembangunan di daerah, dan juga beliau juga menunjuk hakim-hakim di beberapa daerah dan para diwan, yang mana ini adalah untuk rekod publik, ya, jadi untuk ofisial. Dan juga Baitul Mal, transportasi maritim, teknik sipil, awqaf, dan urusan pemajakan. Sayyidina Umar renovated buildings, built cities, dams, bridges, and canals. It was Umar who defined the legal weights of the currency, that is the dinar and the dirhams, and was the first to issue Islamic coins in 18 Hijri. Jadi Sayyidina Umar juga merenovasi banyak gedung-gedung, membangun kota-kota, membangun waduk, membangun jembatan dan kanal, dan beliau juga yang mendefinisikan berat dari uang dinar dirham, yang mana itu juga yang pertama kali dikenalkan pada tahun 8 Hijriah. It was Sayyidina Uthman who added Libya, Cyprus, Armenia, Azerbaijan, and Afghanistan to the territories that he already ruled. Uthman juga khalifah yang ketiga menambahkan Libya, Siprus, Armenia, Azerbaijan, dan Afghanistan kepada wilayah yang telah ditaklukkan sebelumnya. Islam also reached Abyssinia, East and Central Africa during this time. Ya, Islam juga telah mencapai Abyssinia, Afrika Timur, dan Afrika Tengah.
Sayyidina Ali radiallahu anhu added parts of Sistan to the Caliphate, and his navy went as far as Kohan, near Bombay in India, in 38 Hijri. Oke, Sayyidina Ali juga telah menambahkan sebagian dari Sistan kepada kekhalifahan dan angkatan lautnya juga jauh sampai ke Kohan, itu dekat Bombay di India sebelum tahun 38 setelah Hijriah. After the 7th century, the Mediterranean Sea became a Muslim lake, and Western Europe was a tiny outcrop lying on the edge of a vast African and Asian economy. Jadi setelah abad ke-7, daerah Mediterania menjadi sebuah danau Muslim karena saking banyaknya orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim, yang mana pada saat itu Eropa Barat hanya sebuah titik kecil saja yang berada jauh dari ekonomi Asia dan Afrika. Islam also spread to Europe, to Spain in 711 and to Sicily in 902. Islam juga telah menyebar ke Eropa melalui Spanyol di tahun 711 hingga tahun 1492 dan di Sicily, Italia di tahun 902. Eastwards, Islam spread to India, Southeast Asia and China, and southwards into sub-Saharan Africa, particularly through commercial influence. Islam juga telah menyebar ke India, Asia Tenggara, dan Cina, bahkan sampai ke sub-Saharan Afrika, tentunya melalui perdagangan komersial atau perdagangan. The naval ports on the shores of the Red and Arabian Seas enable trade with Africa and India. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang terjadi di Laut Merah dan Laut Arab juga memberikan perdagangan kepada orang-orang Afrika dan India. The Middle East has been described as the bridge of the world. Jadi Timur Tengah pada waktu itu telah menjadi jembatan dari dunia. Baghdad stood as the key cross point where the most heavily traveled land and sea routes intersected. Baghdad? Baghdad. Which one is it? Baghdad stood at the this is I've jumped one paragraph. The next paragraph. The Middle East has been described. Oke, Baghdad juga menjadi titik poin yang paling penting untuk rute perdagangan itu. Iraq was described as situated near the center of the world and the most prosperous country in the world. Ya, Irak juga dijelaskan sebagai pusat dunia dan menjadi negara yang sangat makmur di dunia. The Muslim Abbasid Caliphate was the greatest center of science, arts and civilization in the world during its time. Jadi pada masa kaum Khalifah Abbasid juga menjadi pusat pengetahuan, kesenian dan peradaban di dunia pada waktu itu. That came to an end when the Mongols invaded the Abbasid Caliphate, sacked Baghdad, and executed the Khalif al-Mutasib on the 20th of February, 1258. Tapi itu juga semua berakhir ketika Mongolia menginvasi dan menaklukkan bagian dari Abbasid dan menghancurkan Baghdad dan bahkan mengeksekusi Khalif al-Mutasim pada 20 Februari tahun 1256. Ibn Khaldun noted that the Mongol invasion had destroyed the Abbasid economy.
Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa invasi orang-orang Mongolia pada waktu itu telah menghancurkan ekonomi Abbasid. Ottomans crossed into Europe in 1354, and a century later, Mehmed II conquered Constantinople, bringing an end to the Byzantine Empire. Jadi sekarang kita sudah berada di orang-orang Uthmaniyah yang telah menyeberangi ke Eropa pada tahun 1354, dan satu abad kemudian Sultan Mehmed II telah menaklukkan Konstantinopel, yang ini memberikan akhir dari kekuasaan Kekaisaran Bizantin. During the period 1453 and 1606, the Ottoman Caliphate emerged as a world power and directly challenged Spain in the Western Mediterranean. Jadi pada waktu periode 1453 hingga 1606, Kekhalifahan Utsman menjadi kekuatan dunia dan secara langsung menantang Spanyol di area Mediterania Barat. For 6 centuries until World War I, the Ottoman Caliphate was the center of intercontinental trade, stretching from the Balkans and the Black Sea through Anatolia, Syria, Mesopotamia, the Gulf of Egypt, and North Africa. Jadi selama 6 abad hingga Perang Dunia ke-1, Kekhalifahan Utsman menjadi dari perdagangan internasional, bahkan antar benua, bahkan hingga ke Balkan, Laut Hitam, melalui Anatolia, Syria, Mesopotamia, Teluk Mesir, dan Afrika Utara. During the reign of Suleiman I, the Ottomans were the most powerful empire in the world. Ya, pada masa rejim dari Sultan Sulaiman pertama, ya, orang-orang Kekhalifahan Utsman menjadi kekaisaran yang paling kuat dan berpengaruh di dunia. The peace brought by the Ottoman Empire lowered commercial protection and transaction costs, established uniform trading practices, and increased the speed of trade. Jadi pada waktu itu Kekaisaran Utsman telah menekankan ongkos produksi dan ongkos transaksi, yang mana mendirikan praktek-praktek uniform dan meningkatkan kecepatan perdagangan. So what I tried to show up till now is what we saw up till now was that the Muslims were the greatest power in the world at that time, and they couldn't be challenged because of the powerful army and navy of the Ottomans. Now we want to go into the last section. So what happened? What happened to Islamic trade and commerce with the end of the Caliphate, Sultanates, and Emirates? Jadi yang telah dijelaskan oleh Dr. Yahya Asfad, beliau menjelaskan bahwa pada masa itu ketika Kekaisaran Utsmani tidak ada yang bisa menantang atau menandingi kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan dari Utsman pada waktu itu. Dan sekarang beliau akan menjelaskan apa yang telah terjadi setelah menurunnya dan hilangnya kekuasaan dari para khalifat dan para kesultanan dan para amirat. The answer to this question is what happened. The answer to this question is too extensive to be covered in the time that we have. Let us very briefly take the Ottoman Empire, Ottoman Caliphate, as a case study. Jadi jawaban dari pertanyaan ini menjadi sangat luas sekali dan mungkin waktunya nggak cukup, tapi kita akan melihat sedikit dari
pada masa Ottoman atau Utsmaniyah ini menjadi studi kasus. No understanding of the current situation of the Muslim Ummah is possible without analyzing the relation of the Ottoman Caliphate. Jadi tidak mungkin ada pemahaman tentang apa yang terjadi sekarang di umat Muslim ya di zaman kita sekarang hidup menjadi memungkinkan tanpa kita memahami dan menganalisa apa yang terjadi dari kekhalifahan Utsman. Ottoman Caliphate was not defeated and destroyed by war. It was infiltrated and eroded for over 150 years by a new deception. Jadi kekhalifahan Utsman tidak pernah terkalahkan dan bukan hancur karena perang. Jadi telah diinfiltrasi dan dikorupsi lebih dari 150 tahun. What happened was weapons, naval and train transportation, and military technology and know-how were imported from Europe. Dan pada waktu itu para senjata, angkatan laut, dan transportasi kereta dan teknologi militer telah diimpor dari Eropa. From the 16th century onwards, there grew in Europe a new world economy which was able to consolidate itself and develop the capitalist mode of production and interstate system. Ya, jadi dari abad ke-16 dan selanjutnya di Eropa telah terjadi pusat ekonomi dunia baru yang mana mereka sanggup menggunakan mode kapitalis ini menjadi sistem yang berlaku di negara secara struktural. As this capitalist world economy expanded, it incorporated the Ottoman Caliphate, and by the 20th century it had incorporated the entire planet. Dan setelah ekonomi kapitalis ini berkembang, ya, hingga ke abad ke-20, ini telah berkembang ke seluruh dunia. Incorporation meant the establishment of links between the production processes of the Ottoman Caliphate with Europe, which was the locus of production and consumption. Inkorporasi ini artinya adalah terjadinya pembangunan dari proses produksi di Kekhalifahan Utsman dengan Eropa yang menjadi alat untuk produksi dan konsumsi. So importation of Western technology was attached to financing, which even inevitably led to debt and bankruptcy. Jadi importnya teknologi kaum Barat ini menjadi sangat penting untuk membiayai yang akhirnya berujung kepada hutang dan kebangkrutan. So the Ottoman foreign debt reached phenomenal levels, leading to the establishment of the Ottoman Public Debt Administration in 1881. Hingga pada akhirnya hutang luar negeri dari Kekhalifahan Utsman ini telah mencapai level yang sangat fenomenal, yang mana pada akhirnya didirikan administrasi hutang publik pada tahun 1881. In effect, the Ottoman Caliphate was colonized by the bankers, just as they colonized all the world directly or indirectly. Jadi pada kesimpulannya Kekhalifahan Utsman itu telah ditaklukkan oleh para bankir, sebagaimana mereka telah menaklukkan seluruh dunia secara langsung atau tidak langsung.